Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast Kawan Suara, podcastnya Himanomi. Nih setelah sekian lama podcast Kawan Suara kembali hadir menyapa kita semua. Tentunya kabar kalian baik dong. Oke, sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita kali ini, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkanlah aku memperkenalkan diri dulu. Kenalin, nama aku Dula Rintasari. Aku mahasiswa Pendidikan Ekonomi angkatan 2020. Oke, jadi pada episode kali ini tentunya aku nggak sendirian dong. Aku ditemenin sama cutting aku yang cantik jelita nih. Halo Mbak Yunika. Halo Dila. Hai. Halo Sobat Suara. Gimana nih, kalian masih ingat aku nggak? Kalau kalian pendengar Kawan Suara lama pasti kalian udah kenal sama aku. Bisa dilihat di podcast Kawan Suara episode kedua. Oh iya, dulu di episode kedua tuh Mbak Yunika pernah membahas luring daring ya Mbak ya? Iya, betul. Bersama Mas Rahmat. Iya, betul. Oke. Tapi sebelum kita lanjut, mungkin dari teman-teman Kawan Suara yang baru nih belum kenal nih sama aku mau perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, aku Yunika Nurfadila dari mahasiswa Pendidikan Ekonomi angkatan 2019. Oke, nah jadi pada episode kali ini kita akan membahas KKN dan PLP. Nah, pas banget nih di sini ada Mbak Yunika selaku mahasiswa akhir ya Mbak ya. Tentunya Mbak Yunika itu udah pernah lah mengalami yang namanya KKN dan PLP kan? Iya, sudah. Oke. Aku langsung tanya aja nih sama Mbak Yunika. Dulu Mbak Yunika KKN di mana sih Mbak? Kalau aku dulu itu KKN-nya di Boyolali. Oh, ya. Jauh. Ya, di Boyolalinya tuh yang naik ke atas sana menuju bukit. Aku jadi KKN-nya tuh di Banyuanyar, di desa Banyuanyar di Boyolali. Gitu. Itu Mbak Yunika ikut program reguler atau apa Mbak? Oh, kalau aku jadi dulu tuh waktu zaman aku KKN itu ada namanya program DDP, itu data desa presisi, di mana UNS itu kerjasamanya sama IPB. Jadi aku ikut program DDP itu. Jadi untuk DDP itu pada zamanku ada di Boyolali, ada di Karanganyar, ada di Wonogiri, sama ada di Sragen. Ada 4 itu. Oh, berarti jadi yang di kota Solo. Yeah. Kayak kamu sekarang KKN ya? Iya, aku sekarang KKN. Kan KKN-nya kamu apa? Reguler? Iya, aku reguler di Solo, di Jebres. Deket banget. Itu kan KKN sekarang kan reguler itu kan di Solo Raya aja ya, di sekitaran kota Solo. Jadi aku beda sama KKN kalian sekarang ini. Oke, jadi apa sih Mbak yang bikin beda sama KKN reguler yang sekarang ini? Oke, jadi kalau aku kan emang namanya data desa presisi. Nah, itu tuh memang dikhususkan untuk mendata desa itu untuk mendapatkan data yang lebih presisi. Nah, di situ nanti aku kemarin itu ada dibagi, jadi satu kelompok itu dibagi menjadi 2 divisi, ada yang tim sosial sama yang tim spasial. Nah, yang di tim sosial itu kita kayak nyensus gitu loh, cari data-data warganya, di rumah itu tuh ada berapa orang, terus pekerjaannya apa dan lain sebagainya seperti itu. Terus yang spasial itu lebih kepada bikin peta di daerah situ. Jadi kita bikin peta sendiri, bawa drone, nerbangin drone buat ngefoto desanya, wilayahnya kayak gitu. Asik ya Mbak ya? Iya, asik deh. Berarti tuh KKN-nya Mbak Yunika tuh program kerjanya tuh nggak yang kita mikir konsultasi sama Pak RW-nya tuh nggak, berarti udah kayak terstruktur gitu ya? Ya, alhamdulillah enaknya sih gitu ya. Kita nggak usah pusing-pusing mikirin program kerja yang mau kita bawain itu apa aja, sesuai nggak sama desanya, kayak gitu nggak. Cuman ya kita ada satu program tambahan, itu aku kelompokku tuh dulu ada program kita ngadain menanam bareng anak-anak di sekitar situ, karena kita dapat bibit
bibit dari IPB kan kerja sama IPB ya. Oh, sama IPB juga. Kita dapat kayak bibit buah sama sayur gitu. Terus akhirnya kita manfaatin untuk nanam bareng anak-anak. Seru ya Mbak ya. Berarti Iya, kayak seru banget. selain apa ya, mengajarkan anak-anak untuk bercocok tanam, kakaknya Mbak Yunika tuh kayak udah kayak ngasih tinggalan gitu loh, istilahnya kasih kenang-kenangan gitu buat desa itu. Iya, nah itu mungkin bisa jadi salah satu referensi buat Dila atau teman-teman yang lain buat prokernya di KKN reguler atau KKN kalian yang selanjutnya itu bisa jadi salah satu referensi proker. Kalau Dila sendiri udah nentuin proker belum? Oke, jadi aku kan ini kan, aku ikutnya KKN yang reguler kan Mbak. Nah, FKIP tuh KKN-nya tuh beda sama yang non FKIP. Iya. Jadi FKIP tuh sekarang temanya tuh namanya asistensi mengajar. Jadi KKN-nya FKIP tuh ya nggak jauh-jauh dari mengajar itu Mbak. Jadi tuh kita tuh nggak ada yang satu tim tuh sama yang non FKIP. Jadi kita satu tim ya udah sama-sama anak-anak FKIP gitu loh Mbak. Nah terus katanya sih tempat kita KKN tuh didekatkan sama tempat kita PLP. Nah aku kan PLP-nya di SMA 3 Surakarta kan. Terus KKN-ku tuh di Tegalrejo Jebres itu. Wah, deket sini aja dong. Iya, dekat. Makanya kayak apa ya, kurang asik gitu loh Mbak. Kalau menurut aku pribadi ya, kayak kurang asik aja, KKN-nya nggak jauh gitu. Jadi kan kayak pengalamannya tuh kayak cuman kita ngeproker aja lah gitu. Nggak apa-apa, mungkin nanti siapa tahu teman-temanmu lebih asik, terus warga di sekitar situ asik-asik kan ya. Ya nggak tahu bisa kan. aja. Nah kalau untuk prokernya sendiri, aku tuh kemarin udah beberapa kali kan ketemu sama Pak RW-nya di sana. Nah itu tuh kita ada namanya rumah belajar. Nah rumah belajar itu apa ya, kayak didukung banget gitu loh Mbak sama Pak RW-nya, karena di sana tuh Pak RW-nya tuh ini ada gerakan wajib belajar buat anak-anak. Wah, malah relate banget dong. Iya relate. Jadi tuh di sana, di RW sana tuh ada yang namanya sirine Mbak. Jadi nanti setiap jam 6:30 malam sirine itu tuh bakal bunyi. Nah tandanya anak-anak tuh harus pada masuk ke rumah semua untuk belajar gitu. Nah terus besok aku sama teman-teman aku tuh ngajar anak-anak di sana. Nah kalau DPL-ku, dosen pembimbing lapanganku tuh ngomong gini, sebelum kalian ngajar anak-anak itu kalian harus tahu kebutuhan mereka gitu loh. Jadi mereka tuh lemah di pelajaran apa. Nah itu caranya kita harus survei ke gurunya mereka. Nah tapi kan sekarang tuh nggak semuanya anak-anak tuh sekolah di tempat dekat rumah tinggal mereka. Yeah. Nah jadi kemarin kita dikasih solusi sama Pak RW-nya kan. Gini, jadi nanti besok jam setiap jam 6:30 malam itu nanti harinya terserah kalian. Itu kalian standby di gedung serbaguna itu yang dibuat untuk acara rumah belajar itu. Nah nanti Pak RW bakal kayak ngumumin gitu loh, kalau hari ini jam ini bakal ada nih teman-teman KKN yang bakal belajar bareng sama anak-anak gitu. Nah nanti anak-anak datang, nah itu kita harus siap dengan apapun kondisi mereka. Jadi kayak mereka membutuhkan apa, kita harus siap gitu loh. Jadi nggak yang kita harus ngajar bikin materi gitu, enggak. Jadi kayak ya udah terserah anaknya pengen belajar apa ya kita kasih gitu. Nah terus ada lagi yang namanya pojok lukis. Nah jadi teman aku itu kan ada yang anak PSR loh Mbak. Nah jadi besok tuh dia bakal ngajarin anak-anak di sana tuh untuk melukis. Nah kebetulan banget besok tuh waktu acara Agustusan itu ada pameran lukis di Lokananta. Nah besok niatnya lukisan dari anak-anak itu bakal dipamerin di Lokananta itu. Wah, gitu. keren. Iya makanya. Terus ada lagi program kerja literasi digital. Nah jadi itu khusus untuk ibu-ibu PKK. Nah biasanya kan ibu-ibu kan sekarang kayak banyak yang ini toh, yang apa namanya terpancing sama berita-berita hoax. Gitu ya. Benar. Nah itu untuk khusus ibu-ibu. Terus ada lagi digital marketing. Nah, digital marketing itu ya untuk ini sih kayak memajukan UMKM di sana gitu. Gitu sih, Mbak. Wah, keren-keren juga ya proker dari kelompoknya Dila ini. Semoga nanti
bisa berjalan lancar, bisa kerjasama dengan warga di sekitar dengan baik kayak gitu. Apalagi dari RW-nya sendiri udah punya program yang bagus juga dan sesuai dengan tema FKIP ya kan, asistensi mengajar kan. Benar. Itu bagus banget sih itu, dimana RW-nya tuh udah punya jam buat anak-anak di situ buat belajar. Iya, jadi dia tuh udah kayak apa ya, udah menanamkan itu gitu loh di anak-anaknya sendiri gitu dengan adanya Sirine itu. Terus tadi juga ada latihan melukis ya? Iya. Aku ikut boleh nggak? Siapa tahu nanti aku lukisanku bisa dipajang di Lokananta, tapi kayaknya nggak sih. Oke, aku mau tanya lagi nih sama Mbak Yunika. Berarti kan dulu kan Mbak Yunika nggak perlu mikir proker-proker gitu kan, karena emang udah terstruktur, terprogram gitu. Iya. Nah, aku mau tanya nih, keluh kesahnya Mbak Yunika selama KKN di sana. Kan Mbak Yunika tuh kan temennya katanya tadi ada yang dari IPB kan. Nah, pasti kan kayak apa ya, kalau misalnya kita sama-sama satu kampus, itu kan kayak pasti kita adalah bahasan yang perlu dibahas gitu kan. Cuman kalau misalnya kita dari teman-teman yang apa ya, yang awalnya tuh asing gitu kan, pasti kayak agak gimana gitu untuk memulai obrolan gitu. Gimana tuh Mbak? Oke, jadi bener. Jadi akan karena tadi kerja sama IPB, jadi ada temanku yang dari IPB tuh dua orang. Jadi, nah kebetulan dua anak ini tuh rumahnya Boyolali semua. Jadi ya kalau ngobrol mah masih nyambung kayak gitu. Iya. Terus habis itu kita juga awal ngobrol juga ngobrolin proker KKN kita sendiri. Terus ya ngobrolnya alhamdulillah kita bisa enak aja sih, maksudnya kayak bisa langsung mudah nyambungnya gitu loh. Alhamdulillahnya kayak gitu. Terus kalau buat ditanya keluh kesah suka dukanya apa, hambatannya apa kayak gitu. Jadi dulu itu karena aku KKN-nya di desa ya, jadi kayak untuk ke kota untuk cari apa-apa itu agak sulit kayak gitu. Jadi kayak harus menempuh perjalanan yang lumayan kayak gitu. Jadi kayak nggak semua bisa bareng-bareng belanja cari apa gitu, nggak, paling yo perwakilan kayak gitu. Terus habis itu mungkin ini buat tips buat kalian juga yang mau KKN. Kadang itu kalau semisal kita KKN kan pasti ada acara-acara yang dimana harus mengumpulkan warganya, sosialisasi dengan kita kayak gitu kan. Nah itu awal-awal tuh pasti akan sulit untuk mengumpulkan warganya. Aku kan juga pernah itu kayak, jadi meskipun programku di DP itu, aku juga ada acara yang berkumpul dengan warga, sosialisasi kayak gitu kan. Nah itu pas awal-awal sedikit mereka yang datang kayak gitu. Nah tipsnya buat kalian juga mendekatkan diri pada warga. Gimana caranya? Jadi di KKN itu bukan hanya kalian yang bikin kegiatan warganya harus datang, tapi juga ketika dari warga sekitar itu ada acara, terus mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di lingkungan itu, ada misal kayak pengajian, bacaan kayak gitu, terus ada kerja bakti, kalian ikut aja. Nanti di situ kan nanti kalian juga bisa memperkenalkan diri, menyampaikan apa sih kegiatan kalian di desa itu atau di kelurahan itu, terus ngapain aja kayak gitu. Ya, dengan mengobrol itu kan kalian juga bisa deket dengan warga. Nah pada akhirnya ketika kalian bikin acara, kalian ngundang, mereka tuh ada kayak ketertarikan untuk datang, ingin tahu lah, terus kayak antusiasnya ada gitu. Ketika aku di akhir-akhir juga itu kan udah deket ya sama warganya, itu banyak yang datang di acara akhir-akhir itu, kemudian mereka juga menyampaikan pendapat, ada antusiasnya untuk menyampaikan pendapat, untuk berpendapat, menyampaikan tentang KKN kita itu gimana, terus impactnya kepada desa itu gimana, itu ada kayak gitu. Oke, berarti itu bisa jadi tips buat Kan Suara dan buat aku juga sih tentunya. Soalnya tuh kemarin dari Pak RW tempat KKN aku sendiri tuh kayak ngomong, biasanya kan anak-anak itu mereka bakal senang kalau misalnya dikasih reward gitu ya, Mbak. Nah, tapi Pak RW-nya tuh tidak menganjurkan untuk itu, karena takutnya anak-anak tuh pada datang ke program kita karena gara-gara ada rewardnya ini gitu loh. Jadi nggak yang dari kemauan mereka sendiri gitu. Nah berarti
emang sebelum kita melakukan proker kita harus kayak bersosialisasi dulu, Betul. berbaur dulu gitu ya. Berarti Jadi- KKN banget lah gitu istilahnya. Jadi kalian menerapkan tips itu berbaur dengan masyarakat itu tidak hanya dengan orang dewasa atau orang yang udah gede-gede gitu ya. Dengan anak-anak tuh pun kalian juga bisa kayak gitu. Misal mereka lagi main, mereka lagi ada main sepak bola di sekitar lingkungan, kalian ikut aja kayak ngajakin ngobrol, ikut main kayak gitu. Itu kan salah satu bentuk pendekatan dengan anak-anak Iya, juga benar, kan. benar, Soalnya benar. kan kalian juga ada proker yang sama anak-anak. Iya benar. Seru Mereka biar- banget ya Mbak ya. Ada antusiasnya, ingin Iya. mengenal kalian juga kan. Heeh. Seru sih, seru. Oke, sekarang kita beralih ke PLP nih Mbak. Oke. Kalau boleh tahu Mbak Yunika PLP-nya di mana sih Mbak? Kebetulan aku PLP-nya di Boyolali lagi. Waduh, di Boyolali lagi. Hidup di Boyolali itu hampir setengah tahun kali ya. Yes. Karena KKN di Boyolali 1,5 bulan. Kemudian PLP lagi di Boyolali 3 bulan. Lama kan? Iya, berarti itu Mbak Yunika PLP di Boyolali itu ngekos lagi di sana atau laju? Aku kebetulan kan dapatnya di Banyudono ya, di SMA Negeri 1 Banyudono. Jadi Ah. untuk perjalanan dari Solo ke sana kan juga lumayan ya. Iya, Kalau aku iya. misal ngekos di sini masih bayar kos, masih bayar bensin ke sana ya kan. Jadi aku pilih kos di sana aja, lebih dekat sama tempatnya, Iya, benar, bensinnya benar. nggak ngeluarin banyak kan, ya kayak gitu. Jadi aku ngekos di Boyolali juga. Oh, gitu. Gitu. Kalau keluh kesah untuk PLP sendiri apa sih Mbak? Jujur aku tuh mau menghadapi PLP itu kayak agak insecure gitu loh Mbak. Soalnya kan aku kan PLP-nya di SMA 3 Surakarta kan. Nah, katanya orang-orang sini, katanya tuh SMA 3 Surakarta itu kan katanya SMA favorit. Nah, aku tuh kayak insecure gimana ya besok kalau misalnya muridku tuh lebih pintar daripada aku gitu loh. Itu gimana nih Mbak? Mbak Yunika punya tips nggak nih? Oke, karena insecure ya sama muridnya. Iya, iya, Sebenarnya benar-benar. kalau kayak gitu sebenarnya dari teman-temanku juga banyak tuh yang kayak misal dapetnya sekolah-sekolah di Solo, di kota itu kan Iya. terkenalnya kayak sekolahnya favorit nih. Nanti kalau muridnya lebih pintar gimana? Nggak apa-apa, nggak usah takut. Soalnya temanku juga banyak yang awalnya kayak gitu, tapi pada akhirnya ya mereka bisa menjalaninya karena sebenarnya kalian tuh pasti lebih tahu banyak daripada mereka gitu. Iya. Kemudian ketika di dalam kelas itu bukan hanya mereka yang belajar pada kalian juga bisa belajar sama-sama lah sama muridnya. Kalau semisal mereka bertanya ke kalian juga belum tahu betul jawabannya apa. Bisa tuh kalian nanti diskusi sama murid-murid kalian kayak gitu. Terus mungkin nanti kalau misal emang pada nggak tahu kan pada bawa HP ya biasanya anak sekolah Iya, ya, iya. bisa searching kayak gitu, cari tahu, nanti kita diskusikan bersama. Atau mungkin pada saat kamu jelasin pelajaran terus ada mereka yang bertanya dan ternyata kamu nggak tahu jawabannya, bisa kamu keep nanti sampaikan dijawab ibu jelaskan minggu depan ya atau gimana kayak gitu aja. Oh, berarti di sana tuh kita tuh nggak yang berperan jadi guru banget ya Mbak ya. Kayak ya udah kita kayak temen aja sama mereka gitu loh. Betul, Kayak santai diskusi, aja lah. ya diskusi bareng gitu. Kalau Oh. kalian memposisikan sebagai teman tuh mereka pasti lebih senang dan mereka merasa lebih akrab dengan kalian kayak Iya gitu. sih, iya sih bener sih. Ada nggak sih Mbak temannya Mbak Yunika yang dulu tuh dapet di SMK? Nah, kayak temen aku tuh ada nih, dia tuh kan Oh, dapet sekarang ada di SMK juga. ada di SMK. Jadi tuh dia kayak gini loh, kayak aduh takut ya. Nah misalnya di SMK kan dominan cowok ya. Iya. Nah takutnya nanti susah dibilangin atau gimana gitu loh. Nah ada nggak sih Mbak cerita teman Mbak Yunika gitu mungkin? Kalau anak-anak yang agak susah dibilangin Iya, kayak iya, gitu-gitu iya. pasti ada sih. Cuman pinter-pinternya kalian mengkondisikan kelas kayak gitu. Jangan terlalu kaku tapi juga jangan terlalu fleksibel. Santai, Ya jangan iya. terlalu santai kayak Ha-ha. gitu. Jadi kalau misal waktunya pembelajaran yang serius ya serius. Kalau ngasih tahu anak-anak yang kayak agak susah dibilangin tuh jangan terlalu yang keras juga karena mereka kalau semakin dikerasin biasanya semakin berontak kayak iya, gitu ya, berontak, malah iya. males ikut pelajaran. Iya, bener, jadinya bener, ya bener. udah dibilangin pelan-pelan aja atau enggak kalian tuntun lah. Kalau misal teman-temannya udah pada ngerjain dia nggak ngerjain, kamu datengin, kamu tanyain kenapa kok kamu belum ngerjain, tapi santai aja tanyanya, jangan yang
kok kamu belum ngerjain gini, nggak usah, santai aja tanyanya, kok kamu belum ngerjain atau nggak bisa yang mana, terus kayak kamu bantulah kalau misal dia nggak bisa, kayak gitu aja sih. Oke, aku mau tanya lagi nih sama Mbak Yunika. Gimana sih Mbak caranya bagi waktu PLP gitu kan? PLP itu kan kita udah berangkat pagi, pulang sore. Nah, caranya bagi waktu tuh gimana sih? Kan Mbak Yunika tuh harus belajar lagi, harus bikin materi pembelajaran lagi gitu. Itu gimana Mbak? Oke, cara bagi waktu ya kan, kalau aku sendiri kemarin waktu PLP tuh aku dapet pegang 2 kelas. Ya. Pegang 2 kelas dan itu kelas 10 semua. Nah, kalau 2 kelas itu kan seminggu paling ada pelajaran ekonomi itu kan ketemunya 2 kali ya dalam satu kelasnya. Jadi kan masih ada misal 2 kali itu di hari Senin sama Rabu. Terus mungkin kalau misal satu kelas itu ada 2 kali, berarti bisa 3 atau 4 hari ya kan waktu kita ngajar. Nah, pasti kan ada sisa waktunya itu hari yang kita bener-bener kosong. Nah, itu bisa kita manfaatin buat bikin RPP kayak gitu, terus bikin materi juga. Nah, dalam pembuatan materi itu kan juga kan kalau kita sama ngajar di kelas 10-nya, kan aku pegang kelas 10 semua tuh, pasti kan materinya juga beriringan kan, pasti nggak beda jauh gitu kan. Nah, itu kan nggak menghabiskan waktu kita untuk bikin materi juga kayak gitu. Terus kalau semisal kalian ada kesulitan bikin materi, terus kalian agak apa ya belum paham tentang materi ini, boleh kalian tanyakan ke guru pamongnya aja kayak gitu, atau sharing sama teman-teman kalian yang sama pendidikan ekonominya kayak gitu, nggak apa-apa. Oh, berarti tuh walaupun kita PLP tuh kayak tetap nongki tuh jalan lah istilahnya. Aku kebetulan kan jauh ya di Boyolali Iya, ya, iya, jadi iya. kalau weekday sih jarang sih, nggak ya kan jauh ya dari Iya, kota iya, juga bener ya. sih, Mungkin iya. waktu pas weekday kayak waktu libur itu main ke Solo kayak gitu sih. Berarti tuh kalau kita PLP berarti tuh nggak yang kita bener-bener dilepas sama guru pamongnya kayak ya udah sana kamu jalan sendiri gitu, enggak ya Mbak ya. Jadi kayak kita tetap dibimbing, kalau misal kita ada kendala ya kita tetap dibimbing lah gitu istilahnya. Ya alhamdulillahnya, Iya. aku dapetnya guru pamong seperti itu. Ya kayaknya kebanyakan juga dibimbing sih sama guru pamongnya gitu. Terus kan kalian juga PLP itu kan gak sendiri ya, ada Iya. teman-teman juga dari pendidikan ekonomi Iya, kan. benar-benar Kalau kamu berempat. berapa? Berempat, aku berempat, iya. Nah itu kalau semisal kalian juga belum terlalu deket sama mereka kan juga bisa saling sharing, itu juga mengakrabkan kalian sama teman kalian sendiri kayak gitu. Jadi kayak kalau aku tuh dulu kayak ngerasanya jadi akrab gitu, kayak ada rasa kekeluargaan antara aku dengan teman-temanku dan juga sama pamongnya juga tuh, jadi kayak seneng banget gitu loh. Iya, jadi kayak ya udah kita nggak ngerasa terbebani gitu ya Mbak ya. Gitu. Jadi ya fine aja, enjoy jalan. Oke, sekarang kita balik lagi ke topik yang pertama nih, topik KKN. Aku mau tanya nih Mbak, kan Mbak Yunika tuh KKN-nya di Boyolali kan. Nah, itu tuh kayak ya udah dia tuh masuk ke kawasan desa gitu kan. Nah, ada nggak sih Mbak kayak apa ya cerita-cerita horor gitu dari Mbak Yunika atau teman-teman Mbak Yunika gitu? Oke. Kalau di desa kan memang hal-hal seperti itu kan masih melekat ya, apalagi kan ada beberapa tempat mungkin yang masih nggak ya gimana ya, agak mistis gitulah. Iya, iya. Ya kita perlu menjaga juga, menghormati lah kayak gitu, jangan seenaknya kita main-main di situ apa gimana gitu. Terus habis itu untuk kejadian mistisnya sendiri, kalau aku sebenarnya dari aku sendiri tuh belum pernah kayak gitu, nggak pernah, maksudnya nggak yang tahu langsung pada saat KKN itu nggak pernah. Tapi teman-temanku ya juga ada cerita kayak di sini tahu ini, di situ tahu itu kayak gitu. Terus ternyata waktu setelah udah selesai KKN-nya itu, temanku ada yang cerita kalau di tempat kita itu ada sebenarnya, tapi mereka emang nggak cerita waktu KKN karena takutnya ganggu teman yang lain atau malah bikin parno teman yang lain kayak gitu. Jadi Iya ya sih. udah dia diem aja sampai pada akhirnya selesai KKN dia bercerita kayak gitu. Iya sih, aku juga ini sih pernah diceritain sama kakak tingkat aku kan, katanya
kalau misalnya kamu KKN ya udah kamu nggak usah cari tahu tentang daerah situ gitu loh, ya udah kamu KKN di situ laksanain prokermu, ya udah nggak usah berpikiran yang aneh-aneh gitu. Kalau misal pun ada temenmu yang emang agak bisa itu, ya udah disuruh diem aja, nanti kalau ceritanya waktu setelah KKN itu nggak apa-apa gitu. Jadi kayak ya kita mengalir aja lah di sana gitu, nggak usah yang cari-cari tahu, soalnya kan kita juga nggak tahu kan daerah situ tuh kayak gimana gitu kan, soalnya kan daerah itu kan setiap daerah masing-masing kan punya ya kebudayaan atau tradisinya sendiri-sendiri gitu. Oke. Pertanyaan terakhir nih Mbak Yunika. Menurut Mbak Yunika, cinlok di KKN tuh mitos atau fakta sih? Kalau menurut aku berdasarkan yang sudah terlewati ya, maksudnya bukan berarti aku yang kayak gitu ya. Iya. Berdasarkan pengalaman yang aku lihat itu bisa jadi ya karena kan apalagi kalau KKN-nya nginep atau kalian prokernya hampir 24 jam gitu kan, bener-bener hampir seharian kalian bersama teman-teman kalian kayak gitu, mungkin bisa jadi terjadi gitu kayak gitu, hal kayak gitu. Tapi dan nggak hanya di KKN, mungkin di PLP juga bisa kayak gitu. Ya sih, nggak ada yang tahu juga kan ya Mbak betul. Ya. Kalau misalnya cinlok di KKN pun kan nggak mesti sama satu temen kelompoknya juga, kan bisa sama perangkat desa, bisa sama mungkin muda-mudinya di sana juga, bahkan bisa sama Pak Lurahnya juga, nggak tahu ya kan. Iya, bisa. Soalnya toh Mbak, Pak Lurah punya aku tuh masih muda. Oh gitu, jangan-jangan kamu ngincer tuh? Enggak. Atau ada temenmu? Enggak. Oke, mungkin udah cukup kali ya Mbak pembahasan kita pada episode ini ya. Jadi pada episode ini tuh kayak kita tahu nih apa sih KKN, terus gimana sih keluh kesahnya KKN dan PLP, terus kita jadi tahu nih tips and trik dari Mbak Yunika untuk kita menghadapi KKN dan PLP sendiri. Oke, buat sobat suara semuanya, kalau misalnya masih ada pertanyaan mengenai episode kali ini, bisa banget untuk menulis di kolom komentar, diramaikan aja komentarnya di channel YouTube-nya Himanomi UNS. Dan jangan lupa yang belum subscribe itu jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Himanomi UNS dan pantengin terus YouTube Spotify-nya dan juga. Spotify-nya Himanomi, karena bakal ada episode-episode yang lebih seru lagi selanjutnya. Oke, mungkin episode kali ini cukup sekian. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.